Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di konten YouTube saya kali ini saya akan coba menjelaskan ya bagaimana sih kalau anak kita ya, terutama yang masih kecil ya di bawah 5 tahun ketika mengalami demam ya. Nah, para orang tua tidak perlu panik ketika anak itu mengalami demam. Ya, kenapa? Karena sebenarnya demam ini adalah respon fisiologis, respon yang normal dari tubuh ya terhadap virus, bakteri atau benda-benda eksternal yang terdapat dari lingkungan luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau selalu saya ibaratkan bahwa demam ini sebenarnya seperti sebuah alarm atau sinyal. Ya, ketika kita punya rumah atau mungkin di sebuah gedung, ya, ketika kita di dalam sebuah gedung dan di dalam gedung itu ada kebakaran, pasti alarmnya akan berbunyi. Nah, seperti halnya dengan kondisi demam, demam ini adalah sebenarnya bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang negatif, tapi demam itu adalah suatu hal yang positif. Kenapa? Karena jika tidak ada demam, ya, tiba-tiba orang bisa saja mati secara mendadak tiba-tiba. Ya, ada yang kena infeksi, ya, infeksi misalkan kayak kemarin ya, kasus-kasus COVID-19. Ketika kena COVID, nggak ada demam, tiba-tiba infeksinya menjalar sampai parah, tiba-tiba sesek, tiba-tiba meninggal atau mati mendadak. Karena tidak ada respon sinyal dari tubuh terkait dengan adanya virus atau bakteri yang masuk. Jadi yang pertama diyakini bahwa demam itu adalah suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang buruk. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir ketika anak menderita demam atau mengalami demam. Kemudian yang kedua, batasan suhu di atas 37,5 itu dinyatakan demam. Ya. Bila mana di bawah 37,5 atau di atas 37 sampai 37,5 ini sebenarnya kondisi yang dinamakan subfebris atau sebelum terjadi kondisi demam, suhu naik di atas 37,5. Nah, pada kondisi seperti ini, hendaknya para orang tua jangan buru-buru memberikan obat penurun panas. Ya, kenapa? Karena biarkan tubuh itu menjalankan proses adaptasinya sendiri terlebih dahulu. Ya, karena sebenarnya di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh anak-anak itu respon imunnya masih respon imun yang adaptif. Artinya mereka sebenarnya bisa merespon sendiri, ya, melawan sendiri kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi jangan buru-buru diminumi atau diberikan obat penurun panas. Ya, ini adalah kaidah yang kedua. Ya, kemudian kaidah yang ketiga, ya, para orang tua hendaknya selalu sedia obat-obatan penurun panas. Misalkan paracetamol, ya, ibuprofen dan lain sebagainya, atau kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen. Tapi pada anak-anak saya rekomendasikan paracetamol karena dia aman terhadap lambung. Ya, dosis yang diberikan ya sesuaikan dengan berat badan anak, ya, bukan disesuaikan dengan umur anak. Ya, karena bisa jadi umur anak sama 2 tahun, tapi berat badannya berbeda. Ada yang 2 tahun dengan berat badan 8 kilo, ada yang 2 tahun mungkin agak gemuk sudah punya berat badan yang lebih dari 10 kilo. Nah, ini tentunya berbeda dosis yang diberikan. Ya, patokannya, hitungannya adalah 10 mg per kilogram berat badan. Bisa diberikan 3 kali sehari. Baik, alhamdulillah di sini ya rekan-rekan semua yang dirahmati Allah. Saya akan sedikit memberikan informasi ya bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Cikarang, Bekasi maupun Karawang bila ingin berkonsultasi ya terkait dengan permasalahan wajah, apakah itu flek, apakah itu jerawat atau mungkin kerutan atau mungkin ada bintik-bintik daging tumbuh ya atau mungkin punya tato yang ingin dihilangkan. Rekan-rekan semua, saya akan kenalkan di sini ya ada Klinik IV Skincare ini sudah berdiri sejak 2015 dan alhamdulillah yang praktek di Klinik IV ini adalah istri saya sendiri ya, Dr. Adesti. Mungkin rekan-rekan bisa
cek juga YouTube-nya Dr. Adesti atau cek di IG-nya IVI Klinik ya. Klinik ini dikhususkan untuk muslimah ya atau khusus wanita. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika kita melakukan perawatan terbuka aurat dan terlihat oleh lawan jenis, karena di klinik ini dikhususkan untuk para muslimah atau untuk para wanita ya. Langsung aja cek IG-nya ya, bisa di-follow di Dr. Adesti maupun IG IVI Klinik. Baik, itu saja informasi sedikit tambahan ya. Ini promo ya, promo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya yang keempat ya berarti ya. Yang keempat adalah yang perlu diketahui, obat penurun panas itu bisa diulang per 4 jam ya. Bisa diulang per 4 jam. Jadi sehari itu bisa diberikan 6 kali. Ya, dalam 24 jam obat penurun panas bisa diberikan 6 kali. Apakah itu overdosis, Dok? Tidak, karena memang sudah sesuai ketentuan, yaitu 4 sampai 8 jam bisa diberikan obat penurun panas. Misalkan ketika anak kita diberikan obat penurun panas jam 7, berarti minimal 4 jam, yaitu 8, 9, 10, 11. Jam 11, bila mana panasnya naik lagi di atas 37,5, itu boleh diulang pemberian obat penurun panasnya. Ya, atau mungkin jam 12 berarti 5 jam. 5 jam sudah mengalami kenaikan suhu, itu boleh diberikan. Jadi obat penurun panas itu jam pemberiannya itu tidak harus sama setiap harinya. Bisa bergeser ya, atau bahkan tidak diberikan sama sekali karena tidak ada demam. Jadi tidak wajib obat penurun panas itu. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima ya, lakukan pemberian kompres dengan air hangat ya, untuk membantu ya proses penurunan suhunya. Ya, memang ada kontroversial ya. Kalau dulu mungkin zaman saya kecil kompres itu dilakukan menggunakan air dingin ya, tapi seiring perkembangan waktu ya, ada update dari sisi kedokteran itu menggunakan air hangat ya. Anak saya susah, Dok, untuk dikompres. Ketika dikasih kompres mesti diambil, dikompres, diambil dan nangis rewel. Kalau memang anak seperti itu tidak kooperatif, cukup diseka-seka aja ya, diseka-seka di daerah dahi, kemudian di daerah leher, kemudian lipatan ketiak dan tempat-tempat itu diulang-ulang ya, diseka kemudian diambil lagi, kasih kompres lagi dan lain sebagainya. Yaitu yang kelima, poin kelima. Poin keenam adalah jangan sampai berlarut-larut membiarkan anak itu demam, karena resikonya adalah mengalami kejang demam atau step. Ya, kalau sudah sampai step, nah ini resikonya agak berbahaya bagi anaknya. Seperti itu ya. Lalu batasan berapa sih anak itu bisa mengalami kejang demam? Nah, batasannya tidak ada batasan karena masing-masing anak itu mempunyai derajat ambang batas kejang yang berbeda-beda. Kadang ada yang 39, kadang ada yang 40 ya. Kadang ada yang 38,5 juga bisa mengalami kejang. Itu berdasarkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya atau mungkin riwayat orang tua yang memiliki riwayat kejang waktu kecil. Nah, itu juga sebagai faktor resiko terjadinya kejang pada anak. Nah, untuk bahasan kejang mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Pada kesempatan ini yang saya jelaskan adalah jangan panik ketika anak itu mengalami demam. Tetap berpikir positif bahwa demam itu adalah sebuah sinyal, dan tentunya sediakan selalu obat penurun panas ya. Walaupun anak dalam keadaan sehat, usahakan di rumah itu pasti kita punya obat penurun panas, karena khawatirnya ketika malam hari ya, apotek sudah tutup ya kan, mungkin klinik jauh, kondisi hujan lebat misalkan, anak demam kita nggak punya obat-obatan penurun panas. Nah, ini sangat merepotkan tentunya. Dan simpan obat-obatan itu cukup di suhu ruangan atau mungkin di dalam kulkas juga diperbolehkan ya. Batasannya berapa? Mungkin kalau sudah lewat penyimpanan selama 3 sampai 6 bulan ya, itu sudah tidak bisa dipakai. Dengan catatan itu sudah
dalam keadaan terbuka. Tapi kalau masih dalam keadaan tertutup, obat itu bisa dipakai sesuai dengan jangka waktu kadaluarsanya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada para orang tua. Jangan sampai kita panik, kita terlalu takut berlebihan ketika anak itu mengalami demam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.